wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama yang menghormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku termasuk pondok pesantren Al-Quran Darul Huda. Yang kedua, yang menghormat kepada guru-guru MTSN Al-Quran Darul Huda. Dan yang ketiga, yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab Masail Al-Fiqh, yaitu tentang bedah mayat. Nah, bedah mayat dalam bahasa Arab bisa diartikan sebagai tasrihu jusasil mauta. Nah, jadi pembedahan mayat itu dikarenakan mandinya itu ada tim dokter yang membedah mayat dikarenakan suatu kepentingan atau suatu maksud tertentu. Nah, kemudian motivasi kita membedah mayat. Yang pertama itu dikarenakan ingin menyelamatkan janin. Misalnya ada seorang perempuan, kemudian hamil selama 8 bulan 3 minggu. Nah, kemudian meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia, sang dokter pun ini pokoknya menyelamatkan janin. Kemudian mengeluarkan benda yang ada di dalam tubuh jenazah. Kemudian yang ketiga untuk penegakan hukum, dan yang keempat untuk penelitian atau praktek tim dokter. Nah, hukum membedah mayat. Yang pertama, gimana sih hukumnya membedah mayat dikarenakan untuk menyelamatkan janin? Nah, yang pertama hukumnya itu diperbolehkan. Mengapa? Karena sang janin ini apabila telah berumur 8 bulan, maka berarti janin itu sudah mengalami kehidupan. Nah, kemudian janin ini tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, sehingga artinya itu bahwa kita yang harus menyelamatkan janinnya. Kita yang hidup harus menyelamatkan janinnya. Nah, kemudian maka oleh karena itu tim dokter. Nah, urusan ini kita serahkan kepada tim dokter untuk membedah mayat dan mengambil janin. Kemudian sang dokterlah yang mengurus janinnya itu. Nah, kemudian yang kedua mengeluarkan benda. Nah, mengeluarkan benda ini tergantung tergantung. Nah, yang pertama itu misalnya ada seorang jenazah kemudian menelan cincin milik orang lain. Nah, kemudian dikarenakan ini dikarenakan itu punya orang lain, maka harus dikembalikan. Nah, oleh karena itu dibedahlah sang jenazah. Saya dibedah itu untuk mengembalikan cincin yang ada di dalam perut mayat itu kepada seorang pemiliknya. Mengapa? Karena itu berarti mengembalikan hak milik orang lain. Nah, mengapa? Apabila tidak dibedah atau tetap disimpan, maka itu akan menjadi tanggungan sang jenazah berada dalam kuburan. Nah, oleh karena itu untuk menghilangkan tanggungan tersebut, maka kita selaku bagi orang yang masih hidup atau sebagai masih orang yang bisa membedah mayat, maka kita harus membedah mayatnya dan mengambil benda yang berada dalam tubuh mayat, mengembalikan kepada orangnya. Apabila tidak, maka sang mayat itu pun akan menjadi tanggungan, atau sang benda itu akan menjadi tanggungan dan menjadi pertanyaan di dalam kuburan yang ditanya oleh malaikat munkar nakir. Nah, kemudian dikarenakan penegakan hukum. Nah, jadi membedah mayat dikarenakan penegakan hukum ini, hukumnya itu dibolehkan. Mengapa? Karena dapat dilakukan untuk penyelidikan. Misalnya ada seorang wanita mati di taman. Nah, kemudian tidak diketahui bahwa dia mati ditembak atau mati dibunuh. Nah, hingga akhirnya dibedahlah mayat untuk mengetahui bahwa dia itu mati diracuni oleh zat apa. Nah, itu diperbolehkan karena darurat. Nah, jadi sesuatu yang haram apabila darurat, maka itu diperbolehkan. Nah, kemudian untuk penelitian dokter. Nah, kita sebagai selaku manusia, kita itu harus menambah wawasan ilmu kita. Nah, salah satunya itu adalah penelitian tentang HIPA, tentang sains. Nah, salah satu ilmu sains itu adalah tentang mayat, pembedahan mayat, organ tubuh manusia. Nah, untuk mempelajarinya kita dihukumkan fardu kifayah kita untuk belajar. Nah, jadi dibolehkan untuk membedah mayat dikarenakan untuk penelitian. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.